Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dalam channel pembahasan seputar kesehatan. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan ataupun menyampaikan informasi seputar kegiatan yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus nanti. Nah, informasi apa sih yang akan saya sampaikan? Nah, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong bantu subscribe channel ini agar saya tetap semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai vitamin A. Pemberian vitamin A sendiri yaitu kegiatan yang rutin dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Akan tetapi pada masa sekarang pemberian vitamin A akan sedikit dipengaruhi oleh COVID-19 ataupun coronavirus disease. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam pemberian vitamin A nanti protokolnya itu ataupun prosedur ataupun protapnya itu akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, vitamin A sendiri yaitu salah satu zat gizi yang sangat berguna untuk kesehatan mata. Nah, agar mata anak ataupun balita kita itu melihat dengan baik. Jadi penjagaan agar mata anak kita tidak minus di kemudian hari. Selain itu untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, selain diberikan vaksin, vitamin A juga memberikan kesehatan bagi tubuh bayi dan balita kita. Nah, untuk menjaga dari penyakit yang akan menyerang. Nah, gimana sih kalau misalkan anak kita kekurangan vitamin A? Nah, biasanya pada anak yang kekurangan vitamin A untuk jangka lama akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada mata, dan bila tidak mendapatkan vitamin A akan mengakibatkan kebutaan. Nah, kita khawatirkan anak yang tidak mendapatkan vitamin A di kemudian hari itu berakibat ataupun akan mengalami gangguan dalam penglihatan seperti mata minus ataupun mata kurang jelas dalam melihat. Nah, anak yang kurang vitamin A juga bila terserang campak, diare atau penyakit infeksi lainnya, penyakitnya akan lebih parah dibandingkan dengan anak yang mendapatkan vitamin A. Bagaimana sih ciri gangguan pada mata anak yang tidak mendapatkan vitamin A? Nah, ciri awal gangguan pada mata adalah berkurangnya fungsi penglihatan pada waktu sore hari ataupun mendekati maghrib, yang sering dinamakan kalau dalam istilah Sunda mungkin rabun senja ataupun rabun ayam. Cara mencegah kekurangan vitamin A. Vitamin A dapat diperoleh dari ASI ataupun makanan yang berasal dari hewan seperti susu, daging, hati, dan telur, ataupun dari sayuran serta buah warna merah atau kuning seperti mangga dan pepaya. Nah, tapi karena anak jarang makan sumber vitamin A tersebut, sedangkan vitamin A begitu penting, maka anak kita harus mendapatkan kapsul vitamin A. Bagaimana sih cara kita agar kita mendapatkan vitamin A, dan kita harus kemana sih agar kita mendapatkan vitamin A? Nah, vitamin A sendiri akan diberikan pada saat pelaksanaan posyandu di masing-masing daerah. Biasanya diberikan ketika bayi dan balita sehat datang ke posyandu dan diberikan dari puskesmas melalui kader kesehatan yang ada di wilayah posyandunya masing-masing. Protokol dalam pemberian vitamin A sendiri akan sedikit berbeda, ataupun prosedur dalam pemberian vitamin A sendiri akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan ataupun dipengaruhi oleh pandemi coronavirus disease ataupun COVID-19. Nah, seperti apa prosedur ataupun protokolnya yang harus diterapkan pada saat pemberian vitamin A? Nah, biasanya yang akan diterapkan itu pertama itu kader yang harus yang bertugas di dalam kegiatan posyandu itu kader yang benar-benar sehat, dan apabila kader tersebut ada yang lagi kurang enak badan, alangkah baiknya kader tersebut tidak ikut berkontribusi dalam kegiatan posyandu di bulan Agustus. Nah, bisa digantikan dengan kader yang lainnya. Nah, untuk si anak ataupun si anak dan si pengantar juga ataupun ibunya itu dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan kesehatan lainnya seperti demam, batuk ataupun yang lainnya. Nah, itu juga diwajibkan baik kader kesehatan
dan pengunjung posyandu itu diwajibkan untuk menggunakan masker, dan untuk anak bayi balita itu bisa menggunakan face shield karena sekarang sudah banyak dijual di pasaran face shield untuk anak. Nah, selanjutnya itu seperti biasanya anak datang ke posyandu dan daftar di bagian pendaftaran di meja pertama dan langsung untuk dilakukan penimbangan. Nah, penimbangan sendiri untuk di Jawa Barat sendiri itu dianjurkan untuk membawa kain sarung masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selanjutnya setelah dari situ si anak tersebut diberikan vitamin A melalui ibu kader, ataupun kalau misalkan anak tersebut tidak mau lewat ibu kader, vitamin A tersebut bisa diberikan kepada orang tuanya dan nanti si ibu ataupun bapak dapat memberikannya ketika sampai di rumah. Nah, ketika ada anak yang tidak datang ke posyandu dikarenakan takut untuk datang ke posyandu, takut karena corona ataupun takut karena hal lain, tugas tambahan buat ibu kader yaitu untuk mengunjungi ataupun door to door ke rumah anak bayi balita tersebut sesuai dengan instruksi dari Ibu Atalia ataupun Ibu Cinta, istri dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau menganjurkan agar ibu kader itu jemput bola ke lapangan. Dimaksudkan yaitu ibu kader mengunjungi ibu bayi balita yang tidak datang ke posyandu untuk diberikan vitamin A, karena begitu pentingnya pemberian vitamin A untuk bayi dan balita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk datang ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A untuk anak kita masing-masing. Mataku sehat, tubuhku kuat karena vitamin A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.